Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hayati Wilmi. I am from 5th semester and here I will explain about nature of language, translation, and interpretation. Let's enjoy it. Okay, for the first is I will explain about definition of nature of language, yaitu definisi dari nature of language. Language is a complex and unique human communication tool. Nah, jadi bahasa itu adalah alat komunikasi manusia yang kompleks dan juga unik, encompassing a system of sign, symbol, and rules that enable human to convey thought, feeling, and information, yang mencakup sistem tanda, kemudian simbol, dan juga aturan yang memungkinkan manusia itu menyampaikan pikiran mereka, kemudian perasaan mereka, dan juga informasi. Nah, jadi bahasa itu alat komunikasi manusia ya yang kompleks dan juga unik. Tadi itu yang mencakup tanda, kemudian simbol, dan juga aturan, mempunyai aturan. Oke, the next is types of nature of language, yaitu tipe-tipe dari nature of language. Nature of language ini mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama simbolik dan yang kedua itu struktural, yaitu struktur. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan simbolik, yaitu simbol. Language use symbol, word phrase to represent idea, object, or feeling. Jadi bahasa menggunakan simbol-simbol ataupun kata perasa itu untuk mewakili ide, objek, ataupun perasaan. Contohnya misalkan the word heart, yaitu kata hati, symbolically represent love or affection. Dia meskipun hanya sebuah kata, tapi bisa diartikan sebagai simbol perasaan ataupun kasih sayang. Nah, jadi itu adalah pengertian dari simbolik. Oke, the next is struktural, yaitu struktur. Language has structure and grammar. Nah, jadi bahasa juga memiliki struktur dan juga tata bahasa. Fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu untuk mengatur sebuah kata ataupun frasa agar menjadi kalimat yang bermakna, yang mempunyai arti gitu, yang jelas artinya. For example, misalkan the cat is sleeping on the mat. Contohnya itu kayak kucing itu sedang tidur di atas tikar. Nah, jika kita melihat struktur ataupun tata bahasa dalam bahasa Inggris, the cat itu sebagai subjek, kemudian sleeping itu sebagai verb, on the mat itu sebagai objek. Jadi udah terstruktur gitu, yang mana subjeknya, yang mana verbnya, dan yang mana objeknya. Dan apabila misalkan kita menukar katanya, kayak misalkan the cat on the mat sleeping. Nah, itu kan nggak jelas gitu kan kata-katanya, maksudnya tidak struktur, tidak menjadi kalimat yang bermakna gitu, acak-acakan. Nah, fungsinya itu makanya bahasa juga memiliki struktur agar kalimat itu bermakna, mempunyai arti gitu. Oke, the next material is translation. Itu pengertian dari translation. Translation is the process of changing text from one language to another while preserving the original meaning. Nah, jadi translation ini adalah proses mengubah teks dari satu bahasa ke bahasa lainnya dengan tetap menjaga makna aslinya. Jadi misalkan walaupun kita mengubah teks bahasa Indonesia ke bahasa Jepang gitu, akan tetapi kita tuh harus tetap mempertahankan maknanya aslinya gitu. Fungsinya itu agar si target language itu memahami apa yang kita terjemahkan. Dan juga penerjemahan ini biasanya sering dilakukan untuk teks tertulis. Contohnya kayak seperti buku, kemudian artikel, dan juga dokumen-dokumen resmi. Jadi itu adalah pengertian dari translation. Oke, the next material is interpretation, yaitu interpretasi. Interpretation is the process of conveying meaning from one language to another orally. Jadi interpretasi adalah proses penyampaian makna dari satu bahasa ke bahasa lain secara lisan. Nah, jadi interpretation ini adalah proses penyampaian makna atau arti secara oral, secara langsung gitu ya. Nah, interpretation juga memiliki dua types, yaitu dua tipe. Yang pertama ada simultaneous interpreting, dan yang kedua itu ada consecutive interpreting. Yang pertama adalah simultaneous interpreting. Itu adalah the interpreter translate in real time as the speaker talks. Yaitu penerjemah menerjemahkannya secara nyata, secara langsung gitu ketika si pembicara itu berbicara. Jadi nggak dikasih jeda gitu ya, langsung diterjemahkan sama si penerjemahnya.
Yang kedua itu adalah consecutive interpreting. Consecutive interpreting ini adalah the translator listens segment of speech and then translating them into the target language after the speaker stop. Jadi penerjemah mendengarkan segmen pembicaraan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam sasaran bahasa setelah pembicara itu berhenti. Nah, kalau ini itu penerjemah menerjemahkannya ketika si pembicara itu telah berhenti. Jadi ada pause dulu ya, ataupun dikasih jeda dulu gitu. Contohnya misalkan si pembicaranya berbicara, "Hello, are you?" Nah, kemudian si translatornya kasih jeda dulu, baru dia menerjemahkan. Jadi ini tuh kebalikan dari simultaneous interpreting. Kalau simultaneous interpreting kan tadi secara oral, secara langsung gitu. Kalau consecutive interpreting itu di pause dulu ataupun dikasih jeda dulu. Jadi mungkin itu pengertian dari simultaneous interpreting dan juga consecutive interpreting. Oke, maybe that's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.